Nah. Selamat siang, kita berjumpa lagi di Tasmaya 7. Yaitu Suaranya Kak. dari baik kakak-kakak, sebelum kita mulai diskusi kita ini, saya mohon bantuan untuk satu orang membantu saya untuk doa pembuka kak, agar diskusi kita ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Boleh kak satu orang? Kak Asril bisa, Kak Asril. Ya, kata Kak Ketua Kak Asril. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Dengar ya? Dengar Kak. Dengar Kak. Baik, sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak. Udah. Baik, terima kasih kepada Kak Asril yang membantu saya untuk memimpin doa pembuka hari ini, di siang hari ini ataupun di sore hari ini, agar aktivitas ataupun diskusi kita pada siang hari ini 2JP yang akan datang semuanya berjalan dengan baik, baik jaringan maupun yang lainnya. Ya, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ya, ini di sini kita sama-sama saling mengingatkan kesepakatan yang kita buat di pertemuan pertama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, kakak-kakak semua, tujuan sesi kita pada hari ini ada 3, di mana kita dapat memahami 3 karakter utama kurikulum Merdeka serta dikaitkan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua itu tujuan sesi kita ada kita mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, dan yang terakhir kita mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan desain backward design. Nah, agenda kita hari ini Kak ada 3, di mana yang pertama itu ada backward design, lalu yang kedua ada pengembangan kurikulum PJOK, dan yang terakhir adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Nah, di aktivitas pertama ini Kak, kakak-kakak semua udah ada tadi malam membuka modul, membaca apa kira-kira backward design ini menurut kakak-kakak? Menurut kakak-kakak apa ini? Backward design ini. Kakak-kakak yang lain dengar suara saya? Dengar Kak, dengar. Ini nanti aktivitas pertama kita ya Kak, tentang pengembangan backward design ini. Di sini menurut kakak-kakak di sini, dari skala 1 sampai 10, kira-kira
Seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK ini, Kak? Dari skala 1 sampai 10. Boleh? Boleh kasih tanggapan langsung, boleh juga kita mari sama-sama menggerakkan jari kita lagi di kolom chat. Menurut kakak-kakak dari 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kita atau kakak-kakak tentang kurikulum PJOK ini? Ya, Kak Dharma, 1 sampai 10 saya berada di skala 7, Kak. Kira-kira kenapa kakak berada di skala 7? Boleh kasih alasannya sedikit, Kak Dharma? Boleh dituangkan di kolom chat ya, Kak Dharma? Ayo kakak-kakak yang lain. Kak Dharma tadi di skala 7. Kalau Kak Asril gimana menurut Kak Asril nih? Berapa Kak Asril? Kak Bambang 6. Kak Bambang 6. Boleh Kak Bambang? Kenapa 6 Kak Bambang? Alasannya? Maaf Kak, lagi makan. Bentar ya. Oke. Oke Kak, oke. Menurut Kak Asril, gimana Kak Asril? Berapa kira-kira Kak Asril? Ya Kak Dharma sudah kan alasannya kenapa 7, karena kurikulum Merdeka masih perlu banyak belajar. Iya, soalnya kurikulum Merdeka masih baru digunakan beberapa tahun ini. Sehingga saya masih harus belajar lagi agar bisa menyesuaikan dari sebelumnya. Iya, betul. Luar biasa Kak Dharma, terima kasih. Kak Fir, gimana Kak Fir? Garuk kepala Kak Fir ini. Kita diskusi nih Kak Fir. Yuk, berapa kira-kira Kak Fir? Kalau menurut saya 7 Kak. 7. Boleh kasih alasan? Ya sama sih alasan sama Kak Dharma. Yaitu masih ada beberapa aspek yang perlu dipelajari lebih lanjut. Oke. Baik, terima kasih Kak Fir. Karena kan memang seperti yang disampaikan Kak Dharma tadi kan, Kumer ini kan baru ya kan Kak. Jadi kita Iya. harus beradaptasi lagi ya. Semoga nanti pimpinan kita beda, mungkin diteruskan. Jadi kita nggak terus beradaptasi terus ya kan Kak. Baik, terima kasih kakak-kakak yang lain.
nah di sini apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Menurut kakak-kakak semua? Yuk Kak, mari yuk Kak, kita gerakkan jari kita yuk. Tuangkan di kolom chat. Tadi Kak Sarijal 8, ya luar biasa. Alasannya Kak Sarijal boleh kami dengar sedikit kenapa kakak memberikan 8? Ya, terima kasih Kak sebelumnya atas waktu selidiki ini pada saya. Mengapa izin, saya Kak. membuat ya. Kak Sarijal, izin agak-agak dibuka kamera biar agak terekam dulu nanti kan wajahnya. Oh, siap. Siap Kak, siap. Soalnya di depan piring Kak. Oke, Ya, Kak. sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Kak Pasdai sudah memberikan izin kepada saya untuk menjawab seberapa pemahaman Bapak Ibu tentang PJOK ke kurikulum. Menurut saya 8. Kenapa? Contoh soal dari kemarin ataupun dari tahun ke tahun itu biasanya di desa kita melaksanakan kegiatan ya memperingati 17 Agustus. Itu khusus untuk saya sendiri. Saya membawa anak untuk bertanding main bola ataupun futsal. Jadi rupanya selama ini yang saya terapkan itu namanya berdiferensiasi. Itu dia. Saya dari dulu memang mengelompokkan bagi tim yang sudah mahir, belum mahir, dan tidak mahir. Itu dia Kak. Terima kasih sebelumnya Kak. Baik, terima kasih Kak Sarijal. Luar biasa. Ayo, kita lanjut Kak. Apa tujuannya kira-kira Kak? Apa sih tujuan kita pelajaran PJOK ini ada di sekolahan kita ini? Kira-kira menurut kakak-kakak tujuan PJOK itu apa? Untuk mengembangkan anak secara keseluruhan Kak, melalui kegiatan jasmani. Tetapi bukan hanya untuk mengembangkan fisik aja, tapi melainkan juga mengembangkan mental, sosial anak, emosional anak, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Terima kasih Kak. Ya baik, luar biasa. Terima kasih Kak Fir. Ya memang banyak tujuan PJOK ini ya seperti yang kakak bilang tadi, mengasah mental anak, emosinya juga kita lihat, baru kerjasama. Di situ juga kita mengajarkan nilai-nilai kerjasama, sportivitas. Menurut saya itu cuma ada di PJOK itu ya kan Kak, mengajarkan Anda sportif, harus sportif, kerjasama gitu. Jadi PJOK ini tujuan kita memang ada di sekolah kita agar menjadikan peserta didik menjadi lebih yang baik. Terima kasih Kak Fir. Ayo kakak-kakak yang lain di sini, Kak Ermi katanya tujuan pembelajaran PJOK adalah untuk mengembangkan peserta didik secara menyeluruh, baik dari segi fisik, mental, emosional, ya sama seperti yang disampaikan Kak Fir ya. Ada juga di sini Kak Dharma, tujuannya di sekolah yaitu mengembangkan aspek mental, sosial, fisik, seperti yang dibahas di Tatap Maya. Ya, sama. Luar biasa. Ada Kak Puspa juga di sini. PJOK juga sebagai wadah untuk siswa mengekspresikan bakat minat siswa. Ya, terima kasih kakak-kakak yang sudah meringankan ataupun menggerakkan jari-jarinya untuk menuliskan di kolom chat tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah kita masing-masing. Ya, Kak. Ya, di sini ada Kak Bambang Sentosa. Silakan Kak Bambang. Yang dikatakan semua kakak-kakak memang semua sangat betul ya kan. Namun pada izin Kak Bambang, boleh buka kamera Kak Bambang? Oh iya, lupa Kak. Maaf Kak. Jadi untuk penambahan sedikit ya kan sebagai masukan, bahwasanya PJOK ini dipelajari oleh para seluruh peserta didik, bukan hanya sekedar untuk mereka hanya bekerja sama untuk saling toleransi
tapi membiasakan mereka selalu untuk kreatif, baik di dalam satu pendidikan maupun nanti di lingkungan sosial. Jadi mereka itu terbiasa untuk selalu kreatif dan aktif. Nah, kemudian mereka bisa mengapakan ke masyarakat itu tentang kerjasama, tentang menghargai yang sudah kita didik dimulai dari bangku sekolah, Kak. Nah, itulah Kak yang bisa saya kasihkan sedikit tambahan kepada jawaban-jawaban yang diberikan kakak-kakak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Bambang. Intinya tujuan pembelajaran PJOK kita itu seperti semua yang disampaikan kakak-kakak tadi, keterampilan juga kita mengajarkan anak, mental anak, emosi anak. Pokoknya di PJOK inilah kita bisa mengajarkan tentang sportivitas, kerjasama, disiplin, dan lain-lain. Baik kakak-kakak, kita lanjut. Nah ini menurut capaian pembelajaran PJOK di kurikulum Merdeka ini, yang pertama itu ada mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kekreativitasan. Seperti yang kita sampaikan tadi. Yang kedua, membantu ataupun memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Dan yang ketiga di situ ada membangun dan menerapkan keterampilan sosial, mental, melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai kerjasama atau tim. Dan yang terakhir adalah menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Oke, kakak-kakak, kita berdiskusi lagi ya kakak-kakak. Hari ini jari-jari kita harus banyak gerak ini sepertinya di kolom chat. Selepas dari kurikulum apapun itu Kak, menurut kakak-kakak apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran kita di sekolah? Nah, gimana nih menurut kakak-kakak? Apakah kita selama ini sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran PJOK ini? Boleh kakak-kakak tuangkan di kolom chatnya lagi? Yuk kita sama-sama gerakkan jari-jari kita yuk. Boleh secara penyampaian secara langsung boleh Kak. Dari kolom chat juga boleh. Nanti saya akan bacakan juga apa hasil kakak kan. Ya ada Kak Bambang, silakan boleh. Ya, maaf ya, malas ngetiknya Kak. Jadi ini sedikit pemikiran saya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran PJOK yang menjadikannya sebagai acuan? Ya, kan gitu Kak ya. Ya betul Kak Bambang. Nah, jadi
mulai dari kurikulum tahun 94, kurikulum apa namanya? Apa? Dulu dari apa dulu kita Kak Dharma? Itulah kan sampai kurikulum 13 perubahan sampai sekarang kurikulum merdeka. Jadi dari dulu PJOK itu menurut saya udah mencapai kurikulum yang sekarang, yaitu kurikulum merdeka hampir sama. Karena apa? Di situ kurikulum PJOK dari dulu di situ ada yang namanya pelajaran pengembangan jasmani, pengembangan rohani, karena dia di situ juga melatih mental, melatih emosi, bekerja sama. Kemudian di situ ada kekreatifan, menginovasi sebuah permainan, boleh di situ. Nah, jadi dengan pelajaran PJOK inilah kemungkinan kurikulum-kurikulum sebelumnya itu mengacu pada pendidikan PJOK. Karena PJOK ini komplit, karena dia di situ ada praktik langsung, ada boleh kita berinovasi, boleh kita memberikan sebuah hasil produk, kita membuat sebuah permainan sendiri lalu kita perkenalkan kepada guru. Nah itu misalnya kita bermain lompat, ayo kita bermain lompat, ada yang mau lompat tali, ada yang mau lompat engklek, ada yang mau main lompat alang rintang. Di situ banyak jenisnya gitu. Jadi kita bisa memberikan pilihan kepada mereka dengan cara mereka memberikan pilihan-pilihannya sendiri gitu Kak. Kalau itulah menurut saya Kak, kenapa pendidikan PJOK menjadi salah satu acuan bagi mata pelajaran lain untuk mengembangkan metode cara belajar mata pelajaran lain. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Bambang. Gimana kakak-kakak yang lain? Tanggapannya terima kasih Kak Bambang. Memang PJOK ini memang seperti yang kakak sampaikan tadi, komplit dia di sini ya kan Kak. Semua ada. Dan menurut saya bukan kita membanggakan PJOK. Memang di PJOK ini bisa ada produk tadi, di mana bisa kreativitas, kerjasama, disiplin, semua ada memang di situ, paket komplit memang di sini. Berarti tujuan mata pelajaran kita ini ya, tujuan pembelajaran kita ini bisa membangun karakter anak menjadi yang lebih baik. Di sini juga ada. Terima kasih Kak Bambang. Di sini Kak Sarijal, ya saya memahami. Boleh Kak Sarijal kami mendengarkan sedikit? Maaf Kak, lagi makan sebenarnya Kak. Sambil-sambil Kak ya, izin Kak. Ya nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa Kak. Silakan Kak. Memang Ya. jam-jamnya lapar ini kayaknya Kak. Ya, kalau menurut saya memahami Kak. Karena kita sebagai guru, jika tidak berpatokan kepada kurikulum, maka tidak akan tercapainya pembelajaran kepada peserta didik Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sarijal. Memang kalau tidak ada kurikulum memang tidak bisa tercapai. Apapun itu ya kan Kak Sarijal? Iya Kak, iya. Di sini juga ada saya bacakan Kak Firman. Ya, selama terlepas dari kurikulum apapun, saya bisa memahami tujuan mata pembelajaran PJOK yang bisa menjadikan sebagai acuan. Kak Fir. Ya, jawabannya sama Kak, sama Kak Sarijal. Buka dong kameranya. Sudah Kak, ini Kak Ketua udah nampak di sini wajahnya yang manis ini. Sama jawabannya sama Kak Sarijal. Kalau tanpa kurikulum pun kita tak akan bisa mengikuti acuan pelajaran apapun itu. Jadi apapun itu kurikulum, kita harus menjadikannya sebagai acuan, maupun itu kurikulum KTSP, kurikulum Merdeka, ataupun kurikulum apapun itu.
Terima kasih Kak. Ya, baik Kak Fir, terima kasih. Ya, intinya memang kalau tidak ada kurikulum ini bagaimana kita mau melangkah ke depannya, ya kan Kak? Lebih kurang seperti itu kan Kak? Ya, Baik, betul. terima kasih Kak Indra, Kak Fir. Di sini ada satu lagi Kak Muhammad Indra. Silakan Kak Indra, boleh kasih tanggapan? Ya, terima kasih Kak. Terlepas dari kurikulum apapun yang pernah kita ajarkan, yang pernah kita pelajari, menurut saya yang sebagai acuan itu hanya 3 aspek. Ya, yang pertama yaitu aspek afektif dan psikomotor, karena di dalam PJOK pun harus berkaitan kognitif dengan pengetahuannya, karena dalam PJOK kita ada ujiannya juga, ada penilaian juga dalam kelas kan, dan afektif dan psikomotor gerak juga perlu karena dalam meningkatkan kesehatan bagi anak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Indra. Terima kasih atas kakak-kakak yang lain. Pokoknya intinya sekali lagi mata pelajaran PJOK kita ini memang paket komplit. Di situ seperti yang Kak Indra sampaikan tadi, di situ ada, karena kan PJOK ini nggak selamanya praktek ya kan Kak, harus ada pengetahuannya dan lain sebagainya. Jadi itu berkesinambungan di pelajaran PJOK kita ini. Terima kasih kakak-kakak, kita lanjut. Adapun tujuan-tujuan yang bisa dicapai yaitu adalah ini dia, memahami tujuan penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran untuk mencapai tujuan umum. Pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilakan guru ataupun satuan pendidik untuk menurunkannya lagi ke dalam TP, di mana kita ketahui TP itu adalah tujuan pembelajaran. Baik, kita lanjut Kak. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar ke tujuan pembelajaran? Menurut kakak-kakak ini. Karena seringkali kan pengajaran langsung fokus pada materi ataupun aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Menurut kakak ini bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan ini benar-benar menyasar ke tujuan pembelajaran PJOK kita? Bagaimana kira-kira cara kita? Izin Kak, boleh? Ya boleh Kak Sarijal. Silakan agak-agak dibuka kamera ya Kak. Izin Kak Sarijal, mic-nya masih belum dibuka. Oh ya. Ya Kak, ya. Terima kasih Kak. Menurut saya, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Seperti di pertemuan yang sebelumnya itu Kak, dalam melakukan pengajaran, setidaknya kita meluangkan waktu untuk refleksikan diri, menuangkan ke dalam tulisan sebelum kita menyampaikannya kepada anak, agar ide-ide yang kita tulis tersebut dapat tercapai kepada siswa, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Sarijal dengan cara refleksi tadi akan Kak Sarijal seperti pertemuan kita yang kemarin. Siap, Kak. Jadi dengan adanya refleksi ini kita tahu ya kan Kak, sampai atau tidak tujuan pembelajaran kita kepada anak, kan gitu kan Kak? Iya Kak, iya betul. Terima kasih Kak Sarijal. Intinya bagaimana caranya kita memastikan itu tadi, yang pertama yang betul yang disampaikan Kak Sarijal melalui refleksi. Yuk mari kita kakak-kakak, kalau udah refleksi itu sepertinya kalau di akhir pembelajaran itu senang kita, berarti oh anak itu paham, maupun berarti anak itu tahu materi kita, mengerti. Jadi kita pun kalau
peserta didik kita paham apa yang kita sampaikan, itu kan suatu yang luar biasa bagi kita sebagai guru. Puas berarti kan Kak, apapun yang kita ajarkan ke anak. Terima kasih Kak Sarijal. Di sini juga ada kata Kak Dharma. Sama seperti yang disampaikan Kak Sarijal, itu melalui refleksi di setiap materi pembelajaran. Ya, intinya kita refleksi. Gimana kakak-kakak yang lain? Apakah setelah 1 bulan hampir kita tatap maya ini, kira-kira sudah ada kita di sekolah kita saat pembelajaran PJOK di akhirnya melakukan refleksi? Kakak-kakak yang lain? Atau belum ada yang melakukan ataupun yang mencoba refleksi? Tapi saya yakin dan percaya kakak-kakak di kelas 8 pasti sudah melakukan itu. Sebelum PKK pun saya yakin dan percaya itu. Baik, terima kasih kakak-kakak. Kita lanjut. Proses backward design ini dalam pengembangan kurikulum secara umum ada 3 tahap. Di mana yang pertama itu mengidentifikasi capaian pembelajaran, yang kedua itu menentukan metode penilaian, dan yang ketiga itu merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Izin Ini Kak. dia. Nah, ya Kak? Izin Kak, ini agak lain. Maksudnya gini, setelah soal ini Kak ya, setelah soal ini dijawab oleh kakak-kakak yang lain, maunya kita sekali-sekali melakukan ice breaking lah Kak. Ice breaking kan. Oh boleh Kak, boleh. Kayak kenyang ini jadinya ngantuk lagi nih Kak. Bahaya. Terima kasih Kak, izin Kak ya. Maaf. Oke, baik Kak, baik. Silakan kakak-kakak. Boleh ice breaking, saya pun memang agak-agak menarik memang ini. Ayo kakak, ini biasanya tingkat SD kakak-kakak ini saya salut memang sama yang guru SD ini, banyak sekali kalau cara membuat peserta didik menjadi semangat lagi. Kak Bambang tuh, Kak Bambang. Ayo Kak Bambang. Kak, Boleh. Kak Bambang. Boleh saya, speaking. Oh boleh, Izin. boleh. Silakan Kak Didi. Boleh. Mantap, semangat betul, Ya. mantap. Cluenya bumi ini bulat. Bumi ini bulat. Ya, cluenya bumi bulat. Bumi bulat. Oke, pertanyaannya, jika 6 itu 1, 8 itu 2, 10 berapa? 1 Kak. Gimana? Berapa Kak Dharma? 1. 1. Gimana Kak Dian? Ada yang lain? 1 lah. Setuju, satu. Satu. Langsung terjawab 1. Benar. Tepuk tangan untuk semua. Ya, kita beri tepuk tangan. Boleh, ayo kakak-kakak kalau bisa ice breaking-nya, ayo gerak yuk. Saya pun dari tadi duduk aja ini kayaknya. Yuk. Cuma Izin ya, jadi ini lagi penasaran. kerjakan tugas. Om Kak, Nusi. jadi penasaran kenapa harus 1 Kak jawabannya? Ya. Kenapa 1 jawabannya? Boleh saya jawab Kak, boleh saya jawab. Saya bantu. Oke, betul Pak Murad. Iya, saya bantu. Bukan berarti kita koalisi Kak ya. Karena cluenya tadi Kak, kuncinya. Namanya bumi, setahu saya itu bulat Kak, Kak peta. Namanya angka kosong, setahu saya itu Kak, bulat Kak, Kak peta. Terima kasih. Ya. Jadi Terima kalau angka kasih, 6 itu Kak. kan bulatnya itu 1 itu kan. 6 itu kan ada lingkarannya 1, kemudian 8 itu 2. Sementara itu 10 1. Betul Pak. Kak Dharma hebat. Keren. Kalau yang pakai clue ini kok saya kurang apalagi kalau udah pakai clue matematikanya kan, nanti 4 kali 5 bisanya 12 gitu kan. Nanti clue-nya entah apa gitu kan. Kemudian nanti ada pisang goreng 6, rujak 8. Nah gitu entah apa-apa kan.
Nggak nangkep saya kalau nengok-nengok di Facebook itu kayak clue-clue gitu. Udah, entah kerjaan apa. Yang jelas Kak, yang jelas kan udah hilang ngantuk kan Kak. Kalau udah hilang ngantuk, lanjut. Lumayan lah, nambah ketawa ya kan. Iya. Kembali ke topik, ke laptop. Anda diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah yang berada di luar porsi Anda. Anda sebagai guru misalnya mengurus Anda merasa tugas Anda harus menunggu. Mana soalnya tadi Kak? Ternampak. Baik kakak-kakak, saya ada ice breaking sedikit. Kita berdiri ya. Anda dapat mengajar. Siap. Ya kakak-kakak ya, berdiri buka kamera ya. Siap. Izin Kak, Apa wajah? masih kerjakan tugas. Izin ya. Semangat tuh. Kenapa Kak? Mana videonya? Ladies and gentlemen, this is the remix song by Kevin Studio. Semangat kakak-kakak semua. Dengar Kak. Semangat kakak, ayo beri. Videonya nggak bergerak videonya. Joget aja lah ya kan. Tidak di Aman ya. ya. Videonya aja kok. Oke. Mengapa tak nampak apa kameraku nih Kak? Udah, oke, tunggu gitu semua. Cek lagi. Tak nampak Kak? Cek lagi. Udah megap ya kak, megap. Nampak Iya, Kak? udah megap ini. Kamera megap. orang videonya aja pun nggak bergerak. Paksa awak jogetnya gini-gini aja. Iya. Jaringan itu Kak Bambang. Kak Bambang ini terima kasih loh. Kemarin itu sedikit sebelum kita lanjut ya Kak, kita beri apa dulu iklan. Hari apa kemarin saya sudah sampai ke SD 021 Pendekar Bahan. Saya Wih, jumpa jauh. langsung ke Kak Bambang. Luar Ya kan? biasa, sangat jauh. Oke. Saya udah dikunjungi. Kakak-kakak yang deket situ aja belum dikunjungi. Istimewa saya kan. Bukan saya klarifikasi dulu, bukan. Karena Kak Bambang nanti salah sangka kawan-kawan kan. Biar Nah, aja, nanti biar orang biar itu biar biar orang itu iri loh, biar iri. Saya juga kemarin sudah dikunjungi Pak Bambang. Tapi di 21 kunjunginya. Iya, ya saya sering berkunjung itu sama Kak Sarijal. Kebetulan kita depan-depanan sekolahannya. Iya Kak, benar sekali Kak, benar. Luar biasa. Kemarin saya klarifikasi sedikit ya Kak Bambang. Kemarin Iya, saya iya. mengantarkan teman CGP Iya. menjumpai PP. Kebetulan PP kawan saya itu berada di SD Kak Bambang.
Udah Baik Kak, ngobrol juga Bu udah Dida. ini lagi kita kan, nanti kita lanjut lagi ice breaking sambil goyang-goyang. Oke. Oke. Nah, di sini rupanya Kak, backward design itu merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Back design juga pada akhirnya membantu kita sebagai guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya seperti yang kita bahas tadi. Baik, kita lanjut Kak. Ada aktivitas 2, penyusunan program PJOK. Menurut kakak-kakak ini, di sini kan ada kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar menurut kita, menurut kakak-kakak semua? Di bawah ini kan ada nih, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Menurut kakak-kakak benar nggak ini? Gimana menurut kakak-kakak yang lain? Kalau menurut saya sepertinya benar itu Kak. Benar Kak? Kalau menurut saya. Kalau menurut Alasannya kawan yang lain, karena memang kurikulum itu kan merupakan satu kesatuan yang dipersiapkan dalam menghadapi suatu tujuan, ya. Khususnya dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran yang kita lakukan. Jadi artinya di dalam kurikulum itu mencakup seluruh kegiatan maupun aktivitas, baik itu keterampilan, baik itu pengetahuan, sehingga apa yang menjadi tujuan dalam pembelajaran bisa tercapai secara utuh ataupun konkret. Nah, itu menurut saya, Kak. Ya baik, terima kasih Kak Hendra. Kita dengarkan dulu dari Kak Bambang juga. Kira-kira menurut Kak Bambang, kata Kak Hendra tadi, menurut Kak Bambang, Kak Hendra benar. Menurut Kak Bambang gimana? Ya, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Nah, kurikulum ini diciptakan kan untuk memudahkan bagaimana kita mengajarkan suatu ilmu, menyampaikan informasi itu dengan mudah dan jelas. Jadi sebuah kurikulum itu oleh para ahli sudah diprogram, sudah didesain sistematis mungkin dan sehemat mungkin bagaimana agar pembelajaran itu lebih mudah dipahami oleh peserta didik dan disesuaikan dengan keadaan lingkungan dan zaman. Nah, itulah mengapa kurikulum itu merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Oke Kak, itu aja Kak. Kembalikan ke laptop. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Bambang. Kita dengarkan dulu dari Kak Sarijal. Tadi raise hand kalau nggak salah saya. Iya, ya Kak. Terima kasih Kak. Saya hanya sedikit kritik ini Kak. Kalau menurut saya dari pertanyaan kakak ini, kurikulum berbasis standar manakah yang benar? Definisi di bawah ini, biasanya kalau pertanyaan itu ada beberapa Kak, tapi hanya jawabannya satu, kurikulum itu cuma sedikit itu dia Kak. Pokoknya ada beberapa pilihan lah Kak, jadi kami bisa menentukannya. Terima kasih Kak. Oke, baik. Di sini kan maksudnya Kak, kita diskusi menurut kita benar atau salah gitu ya kan Kak. Nanti ada lagi Kak, sabar. Nafsu kali Kak Mora nih. Sabar dulu Kak Mora. Sabar dulu Kak Mora, sabar. Jangan nafsu kali, sabarlah. Bukan Kak, ini mungkin Kak Sarijal ini kan sudah makan tadi kan. Sudah makan jadi kayaknya tenaga itu pulih. Sementara kita kan belum masuk ini makanan ini kayaknya ini. Aduh Kak.
Baik, kakak-kakak yang kakak-kakak jawab tadi. Ya kurang tepat ya Kak, karena di sini kan kurikulum kan di sini katanya merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Sementara kita sudah sama-sama tahu, sudah kita diskusikan tadi bahwa tidak hanya keterampilan saja ya kan Kak, ada pengetahuannya, emosionalnya. Jadi tidak hanya keterampilan. Baik Kak, kita masih ada lagi. Nah ini menurut kakak-kakak, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Nah, menurut kakak-kakak gimana ini? Buku teks katanya Kak. Ya silakan Kak Sarijal. Kak Sarijal dulu ya. Setelah Kak Sarijal baru kita ke Kak Bambang. Iya Kak. Menurut kurikulum Merdeka, setahu saya saat ini ada 4 ya Kak ya, ada 4 instrumen penilaian. Salah satunya itu adalah catatan. Termasuk juga catatan dari siswa Kak. Kalau nggak salah ada 4 itu Kak, semalam saya baca. Ya, terima kasih Kak. Oke, baik Kak Sarijal, terima kasih. Kita dengarkan dulu dari Kak Bambang. Ya, pertanyaannya Kak, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Sebenarnya kalau dikatakan suatu kurikulum, kalau menurut saya itu kurang tepat. Karena kalau menurut hemat saya adalah bagian dari kurikulum. Karena buku tadi juga setiap kurikulum baru ada aja buku teks baru. Jadi kalau kita garis besarnya buku itu sebenarnya misalkan buku-buku tentang buatan-buatan profesor dokter itu hanya sekedar menyampaikan informasi dari sebuah penelitian. Jadi di situ tidak termasuk kurikulum. Jadi kalau kita buku-buku pelajaran pada siswa ini kan dia mengacu kepada kurikulum. Jadi dia bagian dari kurikulum. Nah, kemudian tanpa buku pun kurikulum tadi bisa dilakukan dengan mencari informasi-informasi dari tempat lain. Nah, itu Kak. Jadi buku tadi adalah suatu bagian dari kurikulum. Oke Kak, terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Sarijal atas pendapat-pendapat kakak. Buku Iya, di Kak. sini kan buku teks peserta didik, kita sama-sama ketahui kan buku teks. Buku teks ini kan hanya sumber belajar ya kan Kak, kalau menurut kita. Ya kan Kak, sumber belajar. Ya. Jadi itu kalau menurut kita itu kurang tepat ya kan Kak, termasuk ke kurikulum. Karena di kurikulum itu kan seperti yang kita sampaikan tadi, ada pengetahuan, seperti yang dibilang Kak Sarija, keterampilan, profil Pancasila juga termasuk ke kurikulum, sikap. Jadi tanpa seperti yang disampaikan Kak Bambang tadi, tanpa buku teks ya Kak tadi ya Kak, kalau saya nggak salah dengar ya Kak. Ya. Bisa Pak, kita bisa menggunakan sumber belajar yang lain. Bukan begitu kakak-kakak? Ya kayak baik Kak. Di mana Kak Sarijal? Ya. Oke, silakan Kak Sarijal. Ya. Boleh Kak, silakan. Namanya kita berdiskusi, boleh Kak ya Kak ya. Namanya kita berdiskusi boleh Kak ya. Beda pendapat, beda pemahaman. Tapi semenjak semalam itu, kalau nggak salah, dari PPG, ya kan, saya membaca di bagian jurnal topik 2, yaitu berdiferensiasi. Ya, di situ sama-sama kita baca nantinya ada 4 instrumen asesmen yang dapat dilaksanakan itu ya sebagai penilaian. Setahu saya, yang namanya instrumen asesmen itu bagian dari kurikulum. Itu ada 4 tuh Kak. Ini catatannya saya dapat nih Kak. Ya, saya catat tuh Kak. Saya refleksikan dia sebelum saya berani menjawabnya. Apa yang keempat itu Kak? 1, instrumen rubrik. Ya. Yang kedua, instrumen checklist. Yang ketiga, instrumen catatan, termasuk dari catatan siswa. Yang keempat,
instrumen lembar pengamatan. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Sarijal, luar biasa. Luar biasa. Kita di sini kan Kak, memang yang Kakak sampaikan itu benar. Cuman kan di sini kita hanya membahas, pertanyaannya hanya seputar buku teks. Ya kan Kak? Buku teks. Ya, Kak. Tadi bisa aja buku teks itu kan banyak macamnya kan Kak, buku teks. Ya. Ya kan Kak, buku teks. Jadi di sini kan kita yang ditanyakan buku teks peserta didik, apakah buku teks itu dapat dikatakan sebagai suatu kurikulum gitu kan Kak? Nah, memang yang Kakak sampaikan tadi sangat luar biasa. Terima kasih Kak Sarijal. Jadi Ya, nanti saya kan piloting 3 nih. Bisa nanti saya tanya-tanya Kakak ya Kak Sarijal. Saya memang yang PPG piloting 3 ini Kak jujur, yang teman-teman yang lain sudah siap semua. Saya baru satu modul saya. Enggak, Kak. Saya cuma ini saya ini. Dibantu kegiatan PKG dan yang lain. Kencang Mora tuh ya. Gimana, Mora Kak? kencang dia linknya. Mora kencang linknya. Cepat dia dapat. Luar biasa Kak Mora ini. Kak Mora nanti saya bantu ya, dibantu Kakak ya. Jangan gitu, Kak. Gak boleh terlalu muji, Kak. Jatuh dari atas sakit, Kak. Akibat banyak minum kopi. Enggak, saya betul. Saya ngapain saya bilang sudah, ternyata belum. Saya memang belum pilot PPG saya ini sama sekali belum saya otak-atik, Kak. Baru modul 1 saya. Itu pun baru tadi saya ngambil dokumentasi. Jujur aja saya, Kak. Baik, terima kasih. Ada Kak Firman di situ. Oke Kak, izin Kak. Ya, silakan Kak. Ingin menyampaikan apa saran aja nih Kak. Di dalam kelas 8 ini kan kita ini kan diskusi itu ya bersama-sama kan gitu. Jadi di sini rindu pula lah dengan apalah tanggapan dari Kak Puspa, Kak Muhammad Akmal, dan kakak-kakak yang lain kan gitu. Jadi saya sendiri pun ingin mendengarkan apa tanggapan dari kakak-kakak yang lain. Ya janganlah kita tampil, memang bagus sih kita ini, tapi kan saya ingin sharing juga sama kakak-kakak yang lain. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Firman, mewakili sekali. Memang hati saya memang sama seperti yang Kakak ucapkan tadi. Terima kasih Kak Fir. Kita sangat merindukan ya kan Kak. Bagaimana sih? Setuju. Menurut kakak-kakak yang dibilang Kak Firman tadi, nggak apa-apa Kak, kita di sini kan diskusi seperti di awal tadi kan Kak. Kalau saya salah pun nggak apa-apa Kak, kayak saya senang karena kan kita di sini diskusi. Mungkin kan di sini jam terbang saya mungkin ada yang di atas saya kan ecenya masih baru lahir. Jadi saya pun inginnya mendengarkan dari kakak-kakak senior, saling berbagi. Seperti Kak Sarijal kan udah lebih dulu dia. Kak Hendra dan kakak-kakak yang lain. Untuk kakak-kakak yang lagi orientasi, sisihkanlah sedikit waktunya untuk kami mendengarkan suara merdunya, ya kan Kak ya? Setuju Kak, setuju. Intinya Kak, kita di dalam grup ini jangan waktunya dihabiskan untuk orientasi Kak ya. Izin Kak, suaranya untuk melepas rindu kita ya kan. Izin Kak. Tadi udah lo saya Pak Bambang. Saya tadi udah buat ice breaking. Izin Kak. Iya Kak, iya Kak. Kak, izin Kak. Lanjut Bir, lanjut. Silakan Kak Ketua. Kita di dalam kelas 8 ini kan dari nggak kenal jadi kenal. Kayak inilah kan, inilah baru nampak nih wajahnya Kak Asril kan gitu. Ya Kak Asril. Salam kenal Kak Asril. Jadi salam kenal Kak. Jadi
inginnya kayak gitu Kak. Mana tahu kan keluar nanti jumpa di jalan. Oh, ini dia grup kita kelas 8 kemarin kan gitu. Begitu juga dengan Kak Puspa, Kak Muhammad Akmal, tak pernah nampak nih wajahnya Kak. Jujur. Ingin tahu. Mungkin gini tuh Kak Firman, hati-hati sama air tenang Kak. Hati-hati, ilmunya segudang betul tuh Kak. Hati-hati Kak. Kita nih bocor-bocor nih Kak, payah bocor-bocor nih. Ha? Orang yang tenang ini bahaya Kak. Ilmunya segudang tuh. Tapi kalau saya di sini Kak, nah, kenapa saya bisa komentar, bisa apa gitu. Sebenarnya saya bukan karena ingin memberitahukan bahwasanya wawasan saya itu ada, bukan. Tapi saya di sini merasa, nah ini saya mendapatkan keluarga baru gitu loh. Jadi saya berkomunikasi itu enak aja. Jadi kayaknya nggak ada beban. Kalau seandainya saya salah ya namanya saya manusia kan yang serba kekurangan dengan ilmu dan akal saya gitu kan. Tapi kalau saya merasa di sini saya seperti mendapatkan keluarga baru gitu. Nah itu Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kakak-kakak. Ya, terima kasih sudah menyampaikan isi hati saya. Seperti yang disampaikan Kak Bambang tadi kan. Jadi besok saya kalau seandainya ke pendekar bahan kan, oh saudara saya nambah 1 di situ. Bukan, kita kan guru PJOK ini orang lapangan kan seperti itu sih kan ya kan Kak? Iya. Harus gitu ya. Iya. Seperti semalam jumpa di undangan, say hello dengan Kak Hendra. Oh, ini keluarga saya datang jauh. Kak Mora, Kak yang lain gitu kan. Nah, itunya Kak. Kita saling berbagi aja Kak. Kan di awal kita sama-sama sampaikan kan saya pribadi sudah menyampaikan kakak-kakak apabila saya ada kekurangan mohon maaf. Intinya di sini kan diskusi saling bertukar pengalaman kita Kak di PKG ini karena kan judul PKG ini kan pengembangan kompetensi kita sebagai guru PJOK ya kan Kak. Yuk marilah kita mau utarakan aja Kak apapun yang ada di hati kita nggak apa-apa, nggak ada jawaban itu yang salah. Oke? Boleh yang lain. Nanti setelah ini saya kepengen kita breaking lagi ya Kak, goyang-goyang dulu sedikit. Saya kepengen dari Kak Asril dulu, Kak Asril. Siap-siap ya Kak Asril ya. Siap. Buka kamera ya, buka kamera. Ya, kita lanjutkan dulu ini ya Kak, sedikit lagi Kak. Siap. Oke, lanjut. Nah ini, yang terakhir Kak, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, ini kira-kira menurut kakak-kakak, setuju kita ini? Termasuk kurikulum kan ini, Kak? Setuju. ACC. Setuju, karena di situ kan sudah dapat keterampilan, pengetahuan, sikap. Itu termasuk kurikulum. Oke, terima kasih kakak-kakak. Kalau kita breaking, silakan Pak Asril. Ayo buka kamera. Siap, semua buka kamera yo. Kakak bilang menyampaikan tadi buka kamera. Ini kakak tutup kamera. Sudah kita dikit duluan. Boleh Kak Asril? Silakan. Breaking yang agak heboh sedikit. Gimana tuh Kak? Gimana Kak Asril? Yang lain aja Kak. Yang lain, oke, nggak apa-apa. Berarti tatap maya selanjutnya boleh ya Kak Asril ya di pembuka ya. Setuju ya kakak-kakak ya? Setuju. Nah, kalau kakak-kakak yang lain, Kak Puspa dulu, Kak Puspa ini. Ada Kak Puspa? Kak Maura udah semangat dia mau ice breaking ini, udah gerak-gerak aja. Nggak ada Kak. Oke, Kak Bambang, boleh ice breaking bentar Kak Bambang? Belum disiapkan ice breakingnya yang agak apa, kalau main tepuk-tepuk aja nanti agak udah biasa gitu. Nanti dulu lah. Nggak apa-apa Kak. Untuk yang hari ini nggak apa-apa. Besok kita cari lagi yang baru. Silakan Kak Bambang.
Oke. Nanti main tepuk-tepuk aja ya. Ya, nggak apa-apa. Berdiri atau duduk aja, Kak? Iya, duduk aja lah. Bukalah kameranya. Ya, yuk kakak-kakak. Kita buka kamera kita yuk. Mana tahu di jalan nanti ada motor ban kan. Oh, jumpa. Oh, itu Kak ini. Kak ini. Gitu kan, Kak Hendra? Ya kan, Kak Sarijal? Kesannya janganlah. Betul, Kak. Betul. Kan enak. Dia masak lagi bocor Yuk, ban Kak Bambang. Oke, ini tepuk untuk kegembiraan ya. Oke. Nanti kalau waktu pas tepuknya 3 kali Kak ya. Macet semuanya. Tepuk pertama saya kasih contoh dulu. Nah, kita ucapkan ya. Namanya kita Berarti buka mic semua nih Pak ya. Open mic semua ya. Iya ya. Open Namanya mic ya. tepuk rimba Kak, Iya, ya. Nah, Open mic. namanya tepuk rimba. Tepuk apa Kak? Nggak dengar Kak. Suaranya Kak. Hah? Namanya tepuk rimba Kak. Ini saya ngasih apa dulu? Contoh dulu ya. Contoh, sampel. Nah, tepuk rimba. Ha. 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 Wah. Itu Kak ya. Oke. Kita mulai, Kak, ya, sama Kak. Oke. Biasa ya. Oke. 1, 2, Ayo. 3. Tepuk rimba. Ha. Ha. Ulangnya kurang kompak. Mora kecepatan. Mora cepat kali tuh. Ya, makanya aku semangat nih ha. Aku takut saya makan ngantuk, makanya gerak-gerak. Kak Mora tahan dulu Siki. Kenapa Kak? Once again. Yuk kita ulang ya Kak, satu kali lagi ya. ulang. Coba kayaknya Kak Mora udah hafal nih tepuknya. Coba kita praktekkan dulu sama Kak Mora, ajari kawan-kawannya. Ajari kakak-kakak yang lain Kak. Biar semangat Kak Dian. Kak Dian Ya, untuk udah masuk itu, transfer ilmunya udah berhasil belum gitu. Pelajaran kurikulum merdekanya udah berhasil belum gitu. Oke Kak. Kak Mora, silakan. Ayo sama-sama bareng-bareng. Kalau salah jangan dimarahin Kak ya, nanti kena denda. Oke. Mana tahu ada inovasi baru. Ayo, ini namanya tepuk rimba kalau saya dengar tadi Kak ya. Yuk, dimulai tepuk rimba. Mantap. Terima kasih. Nggak salah itu Kak Bambang. Kopi pastinya udah kan. paten. Udah paten. Maaf. Oke, terima kasih Kak Bambang, Kak Srijal, breaking tepuk rimbanya luar biasa. Agak melek sih kejadiannya kita kan. Walaupun kita lihat kawan kita Kak Dian di situ sepertinya agak berkerut. Nggak apa-apa Kak, kami yang tahap angkatan 4 nanti hari Senin mulainya. Mulai berkerut juga lini saya nanti. Baik kakak-kakak, terima kasih semuanya breakingnya. Kita lanjut. Nah ini dia komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Di sini ada 5. Pertama itu struktur kurikulum, kedua capaian pembelajaran kita, ketiga pembelajaran dan asesmen, keempat penggunaan perangkat ajar, dan yang terakhir kurikulum satuan pendidikan. Nggak nampak tulisannya Kak. Nggak nampak Kak? Nah, kakak yang lain gimana nampak? Cukup jelas. HP-nya nggak ganti nih. HP-nya itu minta ganti Kak. Minta ganti HP dia. Di upgrade. Dengan notifikasi.
Belum gajian, belum gajian. Kan kita lanjut. Ayo kita saling bercerita. Menurut kakak-kakak ini, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Bagaimana kira-kira Kak? Kakak-kakak kalau merancang program PJOK bagaimana kira-kira Kak? Yuk mari kita gerakkan lagi jari kita yuk, boleh. Menurut kakak-kakak ini. Tak nampak. Kira-kira bagaimana kita merancang program PJOK kita ini? Menurut kakak-kakak. Boleh dituangkan di kolom chat kita ya, Kak. Boleh juga secara langsung, silakan. Ya, di sini sudah ada kata Kak Fir. Meliputi pemahaman tujuan, penentuan kompetensi kriteria, integrasi nilai pendidikan, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Oke. Untuk kakak-kakak yang lain. Izin Kak boleh? Halo Kak. Ya Kak, saya dengar Kak. Silakan Kak. Menurut saya, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Yang menurut saya yang pertama itu Kak, menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kedua, memilih materi pembelajaran yang relevan dan edukatif. Yang ketiga, menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sarijal. Kalau Kak Sarijal katanya merancang program PJOK tadi harus tujuan pembelajaran harus jelas. Materi yang relevan agar menarik peserta didik, bukan begitu Kak? Baru selanjutnya menggunakan metode pendekatan terhadap peserta didik. Ya luar biasa. Kak Firman juga tadi sama seperti Kak Sarijal. Ada kakak-kakak yang lain? Izin Kak, kalau manggil saya boleh Kak Mor aja Kak. Ya, baik Kak Mora. Biar lebih akrab kita Kak. Ada kakak lain? Saya memang seperti yang disampaikan Kak Ketua tadi, kangen kali saya memang dengan kawan kita ini. Kak Ahmad Rizky coba dulu. Kak Ahmad Rizky? Iya Kak. Dengar suara Kak. Gimana Kak Ahmad Rizky? Dengar suara saya Kak. Kurang jelas Kak. Halo Kak. Gimana Kak?
Ya, Oh, sudah boleh dengar ya. boleh open kamera Kak. Mana tahu kan seperti yang Mohon disampaikan maaf, Kak. kakak-kakak kita tadi jumpa di jalan. Mohon maaf Kak, video saya nggak bisa di open Kak. Soalnya udah dari tadi coba dah, nggak bisa. Nggak bisa Ya nggak buka apa-apa. video. Baik Kak, nggak apa-apa Kak. Silakan menurut kakak-kakak ini, menurut Kak Ahmad Rizky gimana ini Kak? Menurut saya itu pertama kita melakukan dulu analisis kebutuhan murid memahami minat dan kemampuan siswa, lalu menyusun tujuan pembelajaran yang jelas. Selain itu saya juga berupaya menyisipkan elemen keterampilan dasar, kesehatan, dan sportivitas dalam setiap kegiatan. Cukup itu Kak. Baik, terima kasih ke Kak Ahmad Rizky. Kak Ahmad Rizky merancang program PJOK sama yang seperti Kak Mora. Kakak itu minat kemampuan peserta didik dulu, baru ke tujuan. Intinya sama seperti yang Kak Mora tadi, merancangnya harus ada tujuan dulu, materi yang relevan, pendekatan agar semua yang kita rancang itu dapat tersampaikan ke peserta didik. Ada di sini juga ke Kak, sebentar ya Kak Hendra, Kak Dharma. Perencanaan yang matang karena setiap guru PJOK berharap dapat menciptakan program PJOK yang menyenangkan bagi siswa. Karena biasanya merancang kurikulum tidak sebentar, butuh beberapa hari untuk membuat rencana ataupun program-program PJOK. Ya, benar sekali Kak Dharma. Ya, kita sama-sama berdoa lah ya kan. Siapapun nanti pemimpin kita di Indonesia ini, semoga tidak ada perubahan kurikulum lagi ya kan Kak. Karena kita di sini mau memperdalam Kumer, tiba-tiba nanti berubah lagi. Bingung kita ya kan Kak, sebagai guru ini. Banyak kali kita dituntutnya. Izin Kak. Kalau masalah perubahan kurikulum nggak apa-apa Pak, kita tinggal menyesuaikan. Kalau yang ku dengar semalam itu berita, kata sertifikasi mau dihilangkan sama Bang Nadiem. Hancur. Itu yang pounding awak tuh. Kalau berubah kurikulum bisa kita sesuaikan. Kalau dihilangkan sertifikasi hancur kita. Ya kita sama-sama berdoa lah ya kan Kak. Semoga itu hanya info-info hoak aja itu. Semoga ya kan Kak. Semoga Kak. Ada Kak Hendra tadi, silakan Kak Hendra. Terima kasih kesempatannya kepada Kak Siska yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit menjawab dari apa yang sudah ditanya tadi, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan mata pelajaran PJOK. Nah, sama-sama kita ketahui pada prinsipnya PJOK ini merupakan termasuk dari mata pelajaran yang komplit, ya, karena di sini mencakup daripada sikap, pengetahuan, ya, dan lain-lain. Nah, jadi untuk itu, untuk menyusun sebuah program pembelajaran terkhusus PJOK ini harus ataupun memerlukan pendekatan secara sistematis, ya, bagaimana kita pandang PJOK ini mulai dari tingkat yang paling mudah, kemudian kesusun ke tingkat yang sedang, sampai kepada tingkat yang mungkin tingkat lebih tinggi. Dan untuk itu juga tentunya kita atur strategi ataupun merancang bagaimana pembelajaran ini kita buat secara komprehensif sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah kita ini. Mungkin itu saja dari saya Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Hendra atas tanggapannya. Kita dengarkan dulu dari Kak Indra. Tadi ada raise hand saya lihat. Boleh? Kami mendengarkan Kak. Silakan Kak Indra. Sudah dicek nggak? Oke lah. Mungkin saya sedikit aja, bukan untuk maksud apa-apa ya. Ini pendapat saya saja. Kalau menurut saya, yaitu perancangan kurikulum ini dalam pembelajaran PJOK
Nah, itu yang harus sebagai acuan menurut saya itu CP, capaian pembelajaran, apa CP-nya, apa TP-nya dan dikembangkan di modul yang akan kita ajar. Terima kasih Kak Siska. Baik. Baik, kalau Kak Indra tadi merancangnya sama sepertinya intinya ya kan Kak, dari CP ke TP agar apa yang kita rancang dapat tersalurkan oleh ke peserta didik dapat mendapatkan apa yang kita rancang tersebut. Dan menurut saya merancang ini sebenarnya kan bisa juga kita Kak merancang ini diskusi dengan kepala sekolah ya kan. Baru diskusi dengan rekan sejawat untuk merancang program PJOK kita ini kan. Bisa juga kita diskusi kelompok sejurusan pelajaran PJOK kita, yaitu kalau nggak salah saya seperti MGMP ya kan Kak. Jadi kita sama-sama menyusun program PJOK kita ini. Baik, apapun itu Kak, intinya untuk merancang program PJOK kita, pembelajaran kita di sekolah, memang tujuan yang pertama sekali seperti yang kakak-kakak sampaikan tadi. Harus sampai dulu tujuannya. Setelah tujuan, materi apa yang ingin kita sampaikan ke anak, materi apa yang menarik kira-kira ya kan Kak. Baru kita lakukan pendekatan. Maka setelah itu kita rangkul semua, yakin dan percaya rancangan yang kita rancang tadi akan tersalurkan dengan baik oleh peserta didik kita. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Kita lanjut. Ada pertanyaan yang kedua kakak-kakak. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid kita di kelas dalam pembelajaran PJOK? Menurut kakak-kakak, sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas kita dalam pembelajaran PJOK. Menurut kakak-kakak bagaimana ini? Ya, silakan Kak Bambang. Ya, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid kelas PJOK? Di sini yang diminta kan apa yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Kalau tujuan pembelajaran dan capaian yang dipelajari itu memang khusus Kak ya. Terlepas dari itu, yaitu yang sangat bernilai bagi siswa ini yaitu kerjasama dan sportivitas, kejujuran ya. Jadi disitulah yang menurut saya sangat bernilai bagi mereka. Dengan adanya kerjasama yang baik dengan kejujuran itu akan membawa mereka sampai ke titik yang paling tinggi di dalam bermasyarakat dan untuk kehidupan kedepannya. Kemudian dengan hal itu mereka dapat mengembangkan aktivitasnya. Nah, itu Kak. Terima kasih Kak. Menurut Kak Bambang pendidikan kerjasama ya kan Kak, sportivitas itu memang sangat bernilai. Apapun itu memang yang dua ini luar biasa ini menurut kita. Kita dengarkan dulu dari Kak Hendra, nanti setelah dari Kak Hendra Kak Mora. Oke, terima kasih Kak. Selamat sore semuanya. Nah baik, saya akan coba menjawab pertanyaan kedua
berupa apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK ini. Ya, nah kita ketahui bersama bahwa guru PJOK ini adalah merupakan guru yang serba bisa dan harus ditanggung oleh guru-guru lain. Jadi untuk itu yang selama ini yang kita pelajari di sini adalah bagaimana yang pertama aktivitas fisik yang kita lakukan ini menjadi manfaat bagi anak-anak kita semua. Artinya hal pelajaran kita berharap dan meningkatkan kondisi fisik yang terjadi pada peserta didik kita. Kemudian juga yang kedua yang bernilai di sini adalah dapat meningkatkan kualitas pola hidup sehat yang dalam pelajaran PJOK itu memang sangat penting, ya, mulai dari pola hidup sehat dengan cara makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, kemudian makanan yang sesuai, ya. Selanjutnya yang ketiga di sini adalah yang sangat bernilai terkait dengan masalah adanya peningkatan keterampilan motorik yang dihasilkan ataupun diciptakan oleh peserta didik kita. Sehingga dengan pembelajaran PJOK ini mampu meningkatkan ya motorik kita semua. Kemudian yang keempat yang bernilai adanya pastinya ini yang sangat diharapkan oleh kita semua dengan pelajaran PJOK ini dapat meningkatkan jiwa sportivitas ataupun menanamkan jiwa sportivitas kepada peserta didik kita karena memang dalam nilai-nilai pelajaran PJOK sangat penting sehingga adanya rasa menghargai, bagaimana rasa menciptakan sesuatu yang mungkin dipandang orang lain lebih baik itu sangat penting bagi peserta didik kita. Kemudian yang terakhir yaitu bahwasanya adanya pengembangan kepada peserta didik dalam hal melakukan aktivitas sehari-hari. Nah mungkin itu saja yang bisa saya jawab untuk pertanyaan kedua ini Kak. Terima kasih pertanyaannya. Selamat sore. Baik, terima kasih Kak Hendra. Kalau kita ditanya sesuatu yang bernilai, semua bernilai ya kan Kak? Yang seperti yang dikatakan tadi kayak Bama kerjasama sportif, baru menambahi Kak Hendra, kualitas pola hidup sehat ya kan Kak? Itu kan sangat bernilai. Baru keterampilan motorik anak, pengembangan, nah itu sangat bernilai itu bagi kita semua. Jadi sebenarnya sulit kita, tidak cukup satu kalau menurut kita ini kan Kak. Semuanya bernilai itu menurut kita. Terutama di PJOK ini kan selalu kita mengajarkan kerjasama, sportivitas, gitu kan Kak. Kenapapun itu kalau sport dia di dalam hatinya tidak ada sikap sportivitas, nah itu sangat sulit kita. Terima kasih Kak. Baik kita dengarkan Kak Sahrijal. Izin Kak. Silakan Kak. Ahmad Indra itu ingin bicara itu Kak. Kita gantian saya Kak. Makasih Kak. Gimana Kak Sahrijal? Kurang jelas Kak di sini. Sepertinya Kak Muhammad Indra itu mau berbicara tuh Kak, ada buka mikrofon. Kita gantian sesuai tadi kata Firman. Ya Kak ya. Enggak Kak Sahrijal itu lupa matikan Kak Sahrijal. Lanjut. Lanjut Kak Sahrijal, lupa matikan. Ya nggak apa-apa Kak. Intinya kalau ditanya sesuatu yang bernilai itu tadi kita ingin membentuk karakter peserta didik kita agar menjadi lebih baik. Itu semuanya kan Kak, karakter peserta didik kita nih. Kita sama-sama tahu anak peserta didik kita yang sekarang ini sangat luar biasa ini. Baik tingkat SD, SMP, SMA, kita sudah merasakan ini. Kalau SMA Kak Sari, ada Kak Mora, ada Kak Hendra. Tingkat SMP ada saya, Kak Ba, ada Kak apa yang SMP siapa kira-kira sini Kak? Ya intinya SMA ada 3 nih Kak. Yang bagaimana kita sama-sama mengubah karakter peserta didik kita ini.
di zaman yang sangat luar biasa ini. Yuk mari kita sama-sama Kak. Baik, kita lanjut kakak-kakak. Ada ini Kak lagi. Bagaimana menurut kakak-kakak mengintegritasi itu semua dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang yang berlalu. Nah, ini bagaimana menurut kakak-kakak ini? Nampak Kak? Berlaku Kak, berlaku, bukan berlalu Kak. Nampak kan? Nampak. Cukup jelas ya. Gimana Kak? Kurang jelas di sini Kak. Putus-putus Kak. Izin Kak, tadi Kakak menyatakan sudah berlalu gitu Kak. Tulisannya berlaku Oh Kak. ya, Terima kasih. berlaku Kak. Iya, jaringan mungkin Kak. Yang Kak Hendra silakan. Kak Hendra? Masih tertutup Kak mic-nya. Salah pijit Kak, salah pijit. Mau matikan mic tadi. Salah pijit. Ya menurut Firman, kakak-kakak Firman. gimana nih? Kak Firman mana suaranya? Oh, mendengarkan aja Kak. Udah rindu suaranya Kak Firman. Kak Firman memang gitu dia Kak. Iya. Itu mesin diesel tuh Kak. Modelnya main chat aja Kak Firman ini. Model teks apa ya dia? Mantan sekretaris negara itu Kak. Pengen dengar dari kakak-kakak yang lain gitu. Oke, silakan Kak. Kakak-kakak dulu ya kan Kak Fir. Kira-kira siapa kakak-kakak yang kita rindukan suaranya ini? Tadi Kak Ahmad Rizky kita sudah mendengarkan. Ya semoga di tatap maya besok kita bisa melihat wajahnya ya kan Kak. Tadi hari ini Nah itu Kak. kita sudah mendengarkan suara kakak itu. Kira-kira kakak-kakak yang lain, kakak-kakak siapa ini kira-kira? Yuk Kak, yuk. Kak Dharma Kak. Kak Dharma. Ah boleh. Kak Dharma. Ayo kakak-kakak yang Kak lain Dharma. bagaimana? Gimana Kak? Ayo Kak Dharma. Kalau menurut saya Kak, kita apakan ke dalam modul ajar gitu Kak, supaya anak-anak juga bisa merasakan kurikulum yang kita rencanakan itu. Ya baik, terima kasih Kak Dharma. Boleh, luar biasa. Kita harus ke modul ajar tadi ya kan Kak Dharma, agar anak tersebut juga merasakan. Ada kakak-kakak yang lain? Dari Kak siapa lagi kira-kira ini kita Kak? Iya Kak, sebagai pembuka Kak, tadi Kak Dharma kan, kemudian ikut menambah sedikit. Mana tahu nanti yang lain bisa ikut nambahin kan, biar agak berkolaborasi dulu kita dalam memberikan pendapat, wawasan, jadi tambah ilmu kita Kak ya kan? Amin Kak. Bukalah kameranya Kak. Nah, udah kok. Kak Bambang ini kan buka ini, kurang besar wajahnya Kak. Dari tadi udah terbuka kamera Kak Bambang ini. Mungkin jaringan tuh Kak Morah. Oke. Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Mengintegrasikan ini kan kata dasarnya integrasi, menyatukan. Jadi berbagai bahan pengalaman pendidikan ataupun tentang keilmuan untuk produk, untuk fisik, kemampuan fisik, kemampuan mental kan. Jadi pengetahuan semua kita integrasikan menjadi satu dalam PJOK. Yang ditanya bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikannya.
Jadi dengan mengintegrasikannya, kita kan dengan cara memberikan mereka dalam PJOK, ya seperti yang mungkin kita lakukan sehari-hari kan, dengan cara tidak sadar kita memotivasi mereka untuk saling bekerja sama, selalu bersikap jujur, untuk kemudian mengembangkan kegiatan, mengembangkan olahraga, memberikan produk, ada nggak permainan baru yang bisa diciptakan mereka, supaya mereka kedepannya juga bisa berinovasi, mengembangkan sebuah kreativitas di masa depannya pada bidang kerja mereka, kemudian mengembangkan sesuatu pada kehidupannya. Jadi kalau untuk dia bagaimana mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku, itulah kita dengan memberikan ilmu-ilmu dan mengembangkan apa yang kita ketahui. Mungkin kakak bisa lebih lagi terperinci dan menjelaskan lebih akurat dan gampang untuk dipahami. Itu Kak, mungkin Kak Mora lebih apa ini kan. Coba Kak. Dengan begitu Kak. Ya, Terima kasih Kak kasih Bambang. dulu. Ya, kembali Kak Siska. Gambarnya ini. Ya, kita ada kira-kira kakak-kakak yang lain ingin menanggapi? Gimana Kak Mora? Menurut kakak ini bagaimana ini Kak Mora? Nampak Kak yang saya share screen? Nampak Kak, tapi saya pakai apa? HP tahun tinggi kayak gini lah Kak, HP jadul. Nanti kalau udah cair Kak, counter kita. Siap untuk mengantarkan dan memberikan rekomendasi. Itu memang guru PJOK ini kalau yang berhubungan gitu agak cepat gitu ya. Untuk kerjasama itu agak cepat kita ya. Kalau orang lapangan ini, kalau udah di depan laptop gini Kak, aduh ya kan. Disinilah mari kita sama-sama berdiskusi, saling sharing aja. Oke baik, terima kasih kakak. Di sini kan bagaimana kita Bapak Ibu mengintegrasi. Integrasi itu kan kalau nggak salah saya menerapkan ya kan Kak? Iya. Ya, menerapkan. Jadi kalau kita, kalau saya itu menerapkan pendekatan dulu lah kita ya kan Kak, ke peserta didik ya kan. Seperti yang disampaikan Kak Bambang tadi, baru metode belajar yang berfokus pada keterampilan, pengetahuan, agar apa yang kita terapkan itu, yang kita rancang itu bisa diterapkan oleh peserta didik kita. Intinya di sini seperti yang Kak Bambang sampaikan tadi, sudah kita lakukan semua ini ya kan Kak, tanpa kita sadari ya kan Kak. Memberikan motivasi, saya rasa kita semua nggak bosan-bosan kita selalu memberikan motivasi ke anak itu. Kira-kira ada yang ingin melengkapi tanggapan-tanggapan dari saya Kak Bambang dan saya tadi, boleh? Saling melengkapi seperti yang disampaikan Kak Bambang tadi, saling melengkapi, berkolaborasi lah kita di sini. Saling tuangkan aja Kak apa yang ada di hati dan pikiran kita. Kira-kira. Intinya kita menerapkan pendekatan lah ke peserta didik ya kan. Setuju, agar Kak. kita tahu apa kemauan peserta didik ini. Karena kan di Kumer ini kan itu kan Kak. Intinya ya kan. Harus berpusat kepada peserta didik. Kita harus tahu terlebih dahulu kebutuhan anak ini apa gitu ya kan. Oke baik kakak-kakak, kalau tidak ada kita lanjut. Ini 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program
di mana di situ salah satunya kebutuhan dan karakter serta didik, baru konteks masyarakat, ketiga itu ada waktu, dan keempat ada alokasi jam pembelajaran, kelima ada cakupan dan tahapan, dan terakhir teknologi. Dan aktivitas yang ketiga itu adalah karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, ini menurut kakak-kakak. Oke, kita lanjut, Kak. Apa yang telah kita bahas merupakan karakter kurikulum Merdeka, yaitu fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter, di mana karakter itu ada kompetensi sosial, emosional, moral, dan peserta didik. Baru fleksibel pembelajaran, di mana di situ kebutuhan peserta didik, karakter satuan pendidikan, dan konteks lingkungan. Nah, menurut kakak-kakak, sering kan mendengarkan Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh, dan menurut kakak-kakak, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Menurut kakak-kakak bagaimana ini? Gimana kira-kira ini, Kak? Ya, silakan Kak Sarijal. Saya juga pun baru agak mendengarkan ini, Kak Sarijal. Silakan Kak Sarijal, boleh saya mendengarkan tanggapannya? Ya Kak, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, menurut saya Ki Hajar Dewantara itu salah satu pendiri tokoh Muhammadiyah itu Kak. Nah, yang pertama itu Kak, agak kesana sedikit Kak. Jadi dari jawaban, sabar Kak ya, saya pakai HP jadul Kak. Mari kita diskusikan pemikir Ki Hajar Dewantara. Ya, mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Menurut saya, pembelajaran berpusat pada peserta didik, Kak. Yang pertama. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi, Kak. Yang ketiga, merdeka belajar, Kak. Itu deh, Kak. Terima kasih, Kak. Halo, Kak. Baik, terima kasih Kak Mora. Ada lagi Kak Mora? Selain itu, Kak, Ya. Ki Hajar Dewantara ini kan merupakan Bapak Pendidikan Indonesia, Pak ya? Kak ya, kalau nggak salah ya. Untuk mengembangkan filosofi pendidikan yang dikenal sebagai, kalau nggak salah, Taman Siswa ya, Kak ya? Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Sarijal. Tadi Kak Sarijal menuangkan pendapatnya. Di situ tadi ada lebih kurang 2 yang saya tangkap, di mana di situ berpusat pada peserta didik dan berdiferensiasi. Memang inilah kurikulum kita sekarang ini akan Kak, sedikit-sedikit harus sesuai dengan apa? Wajib berpusat pada peserta didik, sedikit-sedikit berdiferensiasi. Ya. Satu lagi ya, Kak, merdeka belajar, Kak. Bagaimana Kak? Nggak jelas Kak, kurang jelas. Satu lagi Kak, merdeka belajar Kak. Jadi ada ya, 3 merdeka, deh. Ya. Terima kasih Kak Sarijal. Ya, kita dengarkan dari Kak Bambang, boleh? Sedikit apa yang ada dalam hati dan pikiran saya menurut Kak Pasil ya. Ya memang itulah yang ada ya kan Kak. Itulah yang mau dikeluarkan. Jadi nggak ada yang disembunyi-sembunyikan. Nggak apa-apa. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar. Jadi
inti dari pemikiran tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara ini kan dia kan membangkitkan apa namanya, minat atau bakat dari seseorang. Bakat dasar dia ini yang mau dibangkitkan. Karena setiap kata Ki Hajar Dewantara di situ kan katanya bakat seseorang itu berbeda-beda. Bakat yang mana yang mau kita bangkitkan untuk dia. Jadi memang kalau menurut orang luar negeri ya, saya dengar cerita semalam kan, tadi TikTok, tadi mana saya bilang, orang Indonesia itu hebat-hebat katanya Kak. Orang Indonesia itu hebat-hebat, semua bisa dikerjakan. Tapi satu yang kurang, nggak ada yang ahli. Itu kata menurut pakar luar negeri. Indonesia itu hebat-hebat, semua bisa dikerjakan. Tapi sayang, satu, nggak ada yang ahli. Jadi kalau kita bandingkan dengan pendidikan di luar negeri, mereka bercerita di situ kan. Kalau nggak salah saya semalam waktu di orientasi itu Kak, kata profesor itu kan, kata profesor yang mana, dokter yang mana lah waktu di orientasi itu ngomong. Jadi kalau di luar negeri itu, mereka tuh mulai dari kecil tuh kalau dididik itu mereka hanya perilaku dulu kan, kemudian setelah itu kemudian membangkitkan. Kalau memang yang dipelajari mesin ya sudah mesin aja, itu mulai dari SMA mesin aja. Untuk yang lain itu nggak dipikirkan, ya sudah nggak usah dipelajari gitu. Nah, kalau di Indonesia ini kan enggak. Nah, jadi dia semua mesti dipelajari, semua mesti ditangkap ilmunya. Nah, jadi kalau kita ini menurut Ki Hajar Dewantara ini kan hanya dia bakat dasarnya yang harus dibangkitkan. Nah, itulah yang supaya Indonesia ini bisa maju, jadi banyak orang ahlinya. Baik dia misalnya di olahraga, bakat dia kan misalnya hanya satu orang pemain sepak bola yang berbakat, misalnya entah bisa seperti Christian, Messi, gitu. Jadi satu, jangan sebuah aku bisa jadi penyerang, bisa jadi wing, bisa jadi back, bisa jadi kiper. Sesak napas dia Kak. Semua diambilnya diborong itu line up-nya Kak. Itu tadi Kak, itulah Indonesia Kak. Cepat naik jadi, warna hijau. Menurut Ki Hajar Dewantara ini itulah bakat dasar dia mau dibangkitkan. Bakat aslinya kan ada memang anak ini sukanya digambar. Udah biarkan dia menggambar, jadi pelukis yang hebat. Pelajaran bahasa Indonesia nggak tahu dia tentang mana kalimat ini itu nggak perlu dia pelajari. Yang penting dia bisa ngomong bahasa Indonesia, itu intinya. Jadi kemudian berkaitannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka inilah yang merancang bagaimana cara mendidik supaya pemikiran Ki Hajar Dewantara ini untuk membangkitkan bakat minat anak ini menjadi muncul gitu. Jadi kurikulum merdeka ini kita memberikan kemerdekaan kepada anak untuk belajar. Kamu bisa ngasih hasil produkmu enggak gitu. Bagaimana mau sistem kerjanya? Apakah kelompok apa mandiri? Bagaimana alatnya, bagaimana apa yang mau dibawa? Boleh misalnya bawa bola, Bu, aku mau bawa bola. Bola apa yang dibuat? Bola apa yang mau dibawa? Terserah. Kemudian, tapi Bu, saya nggak punya bola plastik. Saya buat dari kumpul-kumpulan itu, Bu. Kumpul-kumpulan plastik asoy. Saya ikat-ikat jadi bola sepak, Bu. Boleh. Besok kita main bola itu ya. Iya. Dengan cara itu kan mereka kan memberi kebebasan untuk belajar. Kemudian berinovasi, berproduksi. Itulah yang mau dibangkitkan Ki Hajar Dewantara ini. Jadi yang selama ini pemikiran Ki Hajar Dewantara inilah yang terpendam di Indonesia. Itu dia. Kalau menurut saya itu Kak. Terima kasih Kak. Kembali ke laptop Kak. Kak Pasil. Memang luar biasa betul perasaan dari hati yang lubuk dalam ini Kak. Kak Bambang ini saya agak-agak minder ini jadinya. Salut kali saya kelas kakak semua ini hebat-hebat. Dari luar. Semakin semangat saya kalau apa ini. Gak sabar saya di tanggal 27 kita luring ini ya kan Kak. Kayaknya sharing lebih jumpa langsung itu kayaknya lebih mantap ini besok ini. Saya luar biasa. Ya memang Kak Bambang itulah kita Indonesia atau bedanya sama luar negeri memang benar yang Kakak sampaikan tadi kan. Kalau di luar negeri
Ya itu aja, misalnya dia fokus ke satu aja gitu. Kalau kita di Indonesia kan contoh lah di sekolah kita masing-masing nih, ya kan Kak? Ini ada anak satu misalnya si Ucok. Dia kebetulan paham semuanya di bola, olahraga dia oke, kegiatan pramuka dia oke, kegiatan yang lain juga oke, gitu kan. Jadi kita nggak usah munafik, kita kan pasti itu aja memang yang kita suruh ya kan Kak. Karena kalau kita tarik nanti peserta didik lain harus mengulanginya dari awal lagi, sementara kita dituntut seperti ya nggak jauh-jauh lah kalau ada kegiatan 17-an aja lah itu Kak. Ya kan Kak, di situ si Ucok ini bisa PBB, di situ dia bisa futsal, di situ volley bisa juga dia. Ya kan Kak, gitu kan Kak. Kalau nggak tahu ya saya di sekolah kakak-kakak ya. Bisa dijadikan Ya mitra kan dia, Kak? Iya. Nah jadi memang semoga kedepannya pemikiran yang Ki Hajar Dewantara ini bisa perlahan kita terapkan di Indonesia ini, walaupun mungkin agak berat, tapi nggak ada yang nggak mungkin ya kan Kak? Iya. Baik, kita sudah di penghujung ini Kak, di penghujung waktu. Terima kasih kakak-kakak semuanya, intinya kita, nah ini dia Kak, Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Itulah Ki Hajar Dewantara tadi. Baik kakak-kakak, semuanya kita sudah di penghujung sesi. Intinya kita tarik kesimpulan. Kita sudah berada di sesi ini. Intinya sekali lagi dalam pengembangan kurikulum PJOK kita ini semuanya berhubungan ya kan Kak, dengan modul-modul yang kita pelajari selama PKG PJOK mulai dari hari pertama, di mana kita di hari pertama itu kan menelaah karakter, dan yang kedua itu aset. Jadi semuanya berhubungan ya kan Kak. Kemudian disusunlah kurikulum PJOK sesuai dengan kebutuhan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai sportivitas, disiplin, kejujuran, dan lain sebagainya. Terima kasih kakak-kakak kelas 8 yang luar biasa atas waktunya pada hari ini. Terima kasih. Baik, sebelum kita... Ya Kak, permintaan dulu Kak. Sekali Kak. Gimana Kak? Ya, ada permintaan dulu sekali Kak. Boleh Kak, silakan sebelum kita sesi dokumentasi Kak. Oke. Permintaan untuk Kak Mora ya. Kak Mora. Khusus untuk Kak, permintaan khusus untuk Kak Mora. Tolong kasih dulu kami kata-kata mutiara yang indah dulu Kak Mora untuk pegangan hidup. Jangan Kak. Jangan Kak, jangan dipegang hidup Kak. Ini masih sore Kak. Itu Kak Pasil nanti itu marah Kak Pasilnya itu Iya. Boleh kasih silakan Kak Mora kata-kata mutiaranya. Ya, kata-kata sebagai kita motivasi ini Kak, kata-kata motivasi. Ya, kata-kata motivasi. Motivasi Kak. Ice breaking aja Kak, biar semangat kita motivasinya Kak. Yuk, ice breaking lagi. Biar semangat. Oke, boleh. Setuju Kak? Kira-kira setuju? Setuju. Setuju. Bawa Kak Bambang. Tuh.
baik. Terima kasih kakak-kakak semua, kakak-kakak hebat. Di sini segala kekurangan saya mohon maaf. Intinya kita saling berdiskusi, saling berbagi pengalaman seperti yang disampaikan kakak-kakak awal tadi, menambah keluarga. Karena kita orang lapangan ini banyak memang keluarga kita. Nanti ke Pematang Ibul, oh saya jumpa keluarga dengan Kak Ermi. Ya kan Kak? Baru Kak Firmansah. Ke Pendekar Bahan, ada keluarga saya di situ dan Kak Bambang. Terima kasih semua kakak-kakak. Mari kita sesi terakhir. Sesi dokumentasi. Boleh tolong kakak-kakak buka kameranya, kita sesi foto dokumentasi. Boleh bantu saya untuk mengambil sesi dokumentasi kita hari ini? Oke, siap. Oke. 1, 2, 3. Oke. Pada tutup kamera semua tuh Kak. Kayak mana mau SBK nggak semangat Kak? Udah Kak Fir? Udah Kak. Itu Kak Firman Oke, banyak. terima kasih Kak Fir. Tadi sebelum kita tutup diskusi kita hari ini, tadi sudah dibuka oleh Kak Asril. Ini saya mohon bantuan juga lah untuk doa penutup. Karena kita di sesi terakhir kan sudah aman-aman, jaringan aman sejauh ini kan Kak. Itu semua berkat Yang Maha Kuasa. Jadi kita perlu menyampaikan ucapan syukur kita kepada Yang Maha Kuasa. Karena kita sampai di sesi ini tanpa ada halangan apapun. Boleh Kak dibantu saya? Siapa kira-kira kakak-kakak yang lain yang bisa bantu saya? Siap Kak. Oke, silakan. Sebelum kita berdoa, saya ingin mengucapkan ice breaking ya. Ice breaking sedikit saja Kak. Yaitu judulnya itu terima kasih Kakak. Ya, terima kasih Kakak. Kalau kakak-kakak yang lainnya, Kak Bambang aja yang nggak buka kameranya ini. Tak sodap aja jadi nyanyi. Jangan bukan. Itu lagi ya, Kak Mora. Awak di Pekanbaru kena itu. Kami satu kamar tuh semalam. Kak Mora jangan itu lagi. Awak di Pekanbaru itu. Coba Kak. Coba Indra. Enggak, lanjut. Setelah saya sampaikan, diikuti Kak ya. Halo Kak. Oke. Ya. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kakak. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kakak. Terima kasih kami ucapkan. Terima selamatnya. Ya. Terima salam kami bersama-sama. Terima salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Oke, PKG PJOK 8 Angkatan 8. Oke. Atau Kak Endra yang ngambil doanya Kak. Kak Endra. Oh, Kak Endra. Ya. Lanjut Kak Mora aja, Kak Mora lanjut. Aku tak pernah dengar aku suara Kak Endra baca doa tuh, ha. Dia pesen tuh. Mainkan. Lanjut. Mainkan. Alah, iyalah. Ha, aku tunggu nih ada. Udah berdoa aku dah. Ha. Lanjut. Udah Bang, gantian yang lain. Lanjut orang. Baik, kalau gitu saya mohon bantuan untuk Kak Bambang lah menutup, memberikan doa penutup pada sore hari yang berbahagia ini. Silakan Kak Bambang. Boleh kan Kak Bambang? Ya. Boleh Kak. Kalau nggak mau nanti nggak ditutup-tutup ini Kak, nggak pulang-pulang saya. Ya, baiklah. Ini
untuk yang maaf ya, untuk yang beragama Islam dulu, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kita semua, baik yang berlainan agama, karena kita sudah mendapatkan rahmat, berkah dari Tuhan semesta alam, pembimbing kita. Marilah sama-sama kita bersyukur, mengucapkan doa kepada Tuhan kita, seraya kita diberikan kesehatan sampai hari ini, kita diberikan wawasan ilmu, tambah ilmu kita, tambah persahabatan dan keluarga kita, Amin. tambah juga rezeki kita untuk yang akan datang. Amin. Amin. Jadi mari kita berdoa bersama-sama, memohon syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Kak. Saya kembalikan kepada Kak Fasil. Terima kasih Kak Bambang, terima kasih semua kakak-kakak yang luar biasa seperti yang disampaikan Kak Bambang tadi. Semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, karena apapun itu intinya kesehatan kita, kesehatan itu mahal harganya ya kan Kak. Semoga kita ke depannya tetap jaga kesehatan kita, karena aktivitas kita masih panjang, ditambah lagi aktivitas kita ini ada yang double-double. Ya kan Kak? Mana nanti MOOC harus Zoom sampai maghrib. Di mana yang PPG, di mana PKG. Jadi kita tetap, mari kita sama-sama tetap menjaga kesehatan kita. Semoga juga keluarga kita semua dalam keadaan sehat. Karena kalau kita aja yang sehat, keluarga kita nggak sehat, kita juga ikut tidak sehat, ya kan Kak? Jadi kalau kita sehat, keluarga kita terutama kakak-kakak yang sudah berumah tangga, kesehatan anak dan istri kan itu menjadikan kesehatan kita. Kalau saya memang karena masih sendiri itu ya kan Kak? Ya. Kami doakan cepat dapat Kak. Dan jangan lupa pelan kami diundang. Amin. Terima kasih. Tetap semangat kakak-kakak. Terima kasih. Sampai jumpa di Tatap Maya selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore kakak-kakak semua. Sore. Sore Kak. Teringatnya baju macam mana ini Kak? Gak jadi. Baju. Jadi.